Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hambali MSI selaku Wakil Rektor 2 Universitas Yogyakarta Pasuruan, kepada Bapak Muhammad Rosidi STMT selaku Unit Kewirausahaan Universitas Yogyakarta Pasuruan, kepada yang terhormat Bapak Sulhan MAP aku dosen Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Yogyakarta Pasuruan, kepada yang terhormat Bapak Arif Faizin dosen dan informatika Universitas Yogyakarta Pasuruan, dan seluruh mahasiswa Universitas Yogyakarta Pasuruan yang mengikuti kegiatan wirausaha. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan sosialisasi dan workshop kegiatan wirausaha untuk kegiatan mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka MPKM, yang mana pada siang hari ini tujuan kita adalah mensosialisasikan serta nanti di bidang teknis mulai ide wirausaha, kemudian membranding produk sampai kalian itu legalitas usaha. Nanti ada mentoring dari unit kewirausahaan. Ya, di sini ada Bapak Hafid Rosidi nanti sama Bapak Enggayat untuk mentoring kalian, dan dilanjutkan sesi tanya jawab atau sharing session terkait wirausaha kalian semua kepada pakar-pakarnya. Oke, langsung aja kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Quran dengan harapan acara ini berjalan lancar dan sukses. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 2 Universitas Yogyakarta Pasuruan kepada Bapak Dr. Hambali MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Imron selaku Prodi Informatika dan juga Bapak Hafid selaku Unit Kewirausahaan Universitas Yogyakarta Pasuruan, dan HBBM ini Pak Sulhan yang mewakilinya, dan juga yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu yang hadir, dan juga Bu Prodi, Bu Aziza yang bermasuk, dan juga tidak lupa kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Yogyakarta Pasuruan. Tentunya pada siang hari ini saya selaku Wakil Rektor 2 berharap ini merupakan tidak lanjut pertemuan barangkali tidak lanjut pertemuan kemarin lintas kelembagaan di tingkat prodi dan lembaga-lembaga terkait dengan PR2 untuk kewirausahaan. Nah, salah satu dari pertemuan ini ada beberapa hal yang menjadi catatan atau harapan dari kami. Yang pertama, program MPKM ini berorientasi kepada program yang tindakan atau menghasilkan secara real, secara nyata, bukan black magic ya. Kalau black magic visual itu sudah jadi, bicara jadi apa itu selesai. Bukan seperti itu. Tapi di sini memang kita dituntut nantinya lebih mampu menunjukkan hasil inovasi mahasiswa maupun unit kewirausahaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sesuai dengan arahan Menteri Mas ya, Mas Imron ini. Mas Imron juga nggak apa-apa. Memang Pak Eki ada Pak Imron juga. Di sini nanti mahasiswa itu benar-benar hasil produknya itu benar-benar nanti berorientasi kepada penilaian dari kualitas dari SDM yang dimiliki atau lulusan yang dimiliki oleh
Pak Imron dan mahasiswa. Yang monef siapa? Yang monef nanti Pak Dayat dan juga Pak Hafiz. Terus ini juga akan dipatok oleh LPPM selaku pengabdian dan pengabdian masyarakat. Siapa itu? Lembaga LPPM dan ini Pak Soekarno. Nanti hasilnya, publikasinya itu nanti dilakukan oleh Mas Aris atau Pak Aris. Itu nanti yang publikasinya. Berapa mahasiswa yang punya potensi kekayaan terkait dengan kewirausahaan itu nanti diupload datanya. Dari situlah nanti muncullah penilaian bahwasanya universitas itu mengikuti perkembangan atau mengikuti implementasi undang-undang yang sudah dilakukan. Oleh karena itu saya sangat terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi, terjun langsung, praktek langsung, bukan teori lagi. Inilah yang kita lakukan. Saya kira di situ titik poinnya nanti. Nah, yang terakhir saya minta nanti baik tim dari kelompok mahasiswa yang nanti MPKI itu turun di lapangan, kalau ada kesulitan atau kesulitan atau ada kendala apapun nantinya bisa langsung komunikasi dengan Bapak Prodinya. Kalau nggak mampu Prodinya nanti ketemu Pak Habib atau Pak Dayat, nanti juga akan bisa mendampinginya seperti itu. Yang jelas hasil produk, hasil proses ini benar-benar maksimal, hasilnya seperti itu. Saya kira itu dari saya sangat berharap sekali bahwasanya ini adalah salah satu formulasi baru dan juga model baru, kebijakan baru. Tentunya kita harus mampu dan siap untuk merubah baik di lingkungan kita dan cara berpikir kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hambali atas sambutannya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya output kita adalah mahasiswa yang punya jiwa berusaha di mentoring sampai menghasilkan suatu produk di display, serta nanti ada jejaring wirausaha, ya, sehingga nanti kalau ada event terkait perlombaan dan sebagainya itu bisa ikut. Seperti kemarin ada di bisnis lolos KBMI, ya, informatika lolos KBMI atau PKMK atau kewirausahaan, ya, program prioritas mahasiswa. Jadi itu tujuannya sehingga nanti sesuai dengan arahan dari Bapak Direktur 2 itu, ayo kita bersama bersinergi untuk mencetak wirausaha muda. Untuk selanjutnya yaitu pemateri sosialisasi dan workshop wirausaha yang akan disampaikan oleh Bapak Hafid Rosyidi dari unit kewirausahaan. Kepada Bapak Hafid Rosyidi STNT kami persilakan. Terima kasih disampaikan Bapak Mas Prodi. Kalau kita punya Mas Menteri, sekarang kita punya Mas Prodi, kan mirip sama Mas Menteri. Terima kasih. Ini kakak iparnya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Pak. Anda jauh melampaui zamannya memang teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa amma ba'du. Yang terhormat Pak Dr. Hambali MSc, Bapak PR2, atasan kami langsung. Jadi saya bekerja atas perintah beliau. Pak Sulhan selaku ketua divisi pendidikan Project LPPM Universitas Gadjah Mada, Pak Dr. Sadi, Prodi Teknik Informatika, Besiza, Prodi Administrasi Bisnis, Pak Arif, Pak Arif
Pak Arif Aizin selaku pendamping ya. Pak Arif Aizin sebagai pendamping program kerjasama kerjasama jadi pendamping wirausaha di Prodi Informatika dan teman-teman mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Saya tak enak saru sebetulnya saya ngomong ini sebelum Pak Sulhan ngomong. Maka dari itu karena PPM ini Bapak penting, bayangkan kalau Tridharma itu pendidikan pembelajaran di Solo Barat, Kaprodi dengan dekan sak kampusnya. Kalau PPM itu nyonggo 2 dharma ya, pendidikan dan pengabdian. Jadi kan ini ngomong Pak. Ya, koordinator juga di bisnis program wirausaha. Sudah BPM. Jadi tidak salah Pak. Ini tagonya nggak tahu kan? materi arah koordinator. Ya betul Pak. Masukkan yang beri Pak. Masa nggak di situ aja. Pak izin, sini Pak izin. Pergi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Bapak Dr. Hambali RSI, yang terhormat senior kami Bapak Camat Dr. Fitrosidi SDFD selaku di unit kewirausahaan, yang terhormat Bapak Kaprodi Informatika, dan yang terhormat Ibu Kaprodi Administrasi Bisnis, dan yang terhormat Bapak pendamping di kewirausahaan Bapak Arif Aizin, itu juga kolega saya di PAA tahun kemarin, dan yang kami hormati dan saya cintai adik-adik mahasiswa calon wirausaha muda utusan dari Universitas Udara Pasuruan yang nantinya akan menjadi pionir pertama di Udara untuk mencontohkan adik-adik kelas yang akan menyusul di bidang kewirausahaan. Kami di sini ditugasi atau ditunjuk oleh Ibu Kaprodi Bisnis untuk menjadi atau mendampingi adik-adik mahasiswa dan juga pendamping dosen untuk mengawal program kewirausahaan selama proses sampai nanti muncul produk atau jasa yang sudah dikembangkan atau dikeluarkan oleh adik-adik juga pendamping. Jadi ini sangat kami apresiasi kepada adik-adik dan juga dosen pendamping untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan secara aplikatif. Karena kalau teorinya sudah banyak, mungkin sudah mulai semester berapa itu sudah dikasih teori-teori kewirausahaan, tapi bentuk aplikatifnya masih belum. Lah, mulai dari sini kami dan juga tim di kelembagaan atau di prodi maupun di pimpinan ini mensinergi untuk mewujudkan harapan dan cita-cita universitas secara global dan cita-cita secara spesifikasi di prodi bisnis sama prodi informatika untuk mewujudkan bentuk aplikasi atau aplikatif kewirausahaan. Meskipun itu yang sudah berjalan atau yang masih merintis sebagai bentuk startup. Kalau di bisnis lebih banyak startup, jadi merintis. Kalau di informatika ini sudah punya usaha tapi dikembangkan, ya dikembangkan. Jadi harapan kami di sini, ayo kita sinergi bersama antara unit wirausaha, dosen pendamping, mahasiswa, dan juga Ibu Bapak Kaprodi yang mengawal untuk prodi atau mengawal untuk program kewirausahaan sampai nanti muncul produk atau jasa yang sesuai dengan keahlian di masing-masing prodi atau di masing-masing kelompok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili dari koordinator kewirausahaan di program PKKM atau PBK.
PPKM. PPKM di kampus Universitas Sudata Basuki karena kita sudah menjadi kampus merdeka untuk berkreasi, merdeka untuk berwirausaha, dan merdeka untuk segala-galanya. Tapi tetap kita harus menjaga attitude atau sikap kita sebagai seorang akademisi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Terima kasih disampaikan. Jadi itu bukan hanya sekedar secercah harapan, tetapi memang merupakan ekspektasi para kelembagaan ya, Universitas Sudata Pasuruan tadi yang disampaikan oleh Bapak Sohan. Ya, saya kira teman-teman mahasiswa juga sangat memahami ya, karena memang berbicara tentang wirausaha itu bukan sesuatu hal yang diseminasikan saja, tetapi merupakan perihal yang bersifat applicable atau aplikatif. Ketika itu dapat diaplikasikan dengan baik, maka akan dinilai applicable. Khususnya di depan biar bisa membedakan mana khususnya sama mahasiswanya. Aku tadi dari mahasiswa. Mahasiswa S3. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mempersiapkan banyak hal ya selama ini, mungkin sejak direncanakannya program MBKM dan juga PKKM dari setiap prodi yang ada. Dan di sini kami bersama Pak Dayat ya, kita lagi hadir, dia masih mengajar menyusul nantinya. Itu seperti disampaikan oleh Pak Ambari sebagai Bapak ya, mengendali waktu avatar. Monef ya, tugas kita di Monef sebetulnya. Monef itu kan pengendalian. Artinya Monef itu monitoring, singkatan dari monitoring dan evaluasi. Apa yang jenengan rencanakan kemudian dilakukan, dan yang dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan perencanaannya gitu, nyocok gitu toh. Tetapi yang paling penting di sini adalah implementasi real secara empiris dari rencana bisnis yang sudah Anda gagas sebagai startup dan atau rencana bisnis innovation yang Anda gagas. Ya, artinya kalau bisnisnya sudah berjalan, inovasi apa kan begitu. Kalau dalam dunia ekonomi makro mungkin ya, atau di industri itu ada istilahnya PLC atau product life cycle. Kalau secara ini, kalau bisnisnya sudah berjalan kemudian dikembangkan itu pada level jenuh ya, ketika fluktuasi mulai muncak naik tinggi ya, pada titik jenuh itu produk itu pasti akan turun. Itu sudah menjadi satu konstanta dalam bisnis. Sehingga sebelum itu terjadi penurunan secara drastis, maka harus dipikirkan inovasi apa yang layak untuk dilakukan untuk produk kita yang sudah berjalan itu. Apakah dengan varian baru ataukah memodifikasi atau apa yang bisa dilakukan terhadap produk yang kita miliki itu. Ya. Begitu bunyinya Pak. Hanya sekedar begitu saja, jadi tinggal kita melaksanakan. Cuman memang kebetulan pada forum kita kali ini sosialisasi dan workshop kegiatan wirausaha dalam rangka mendukung kegiatan MBKM, mencetak mahasiswa menjadi wirausaha muda di era digital. Ya, wirausaha muda kita ini disebut Wirayuda. Wirayuda, ya grupnya begitu ya. Iya. Mas Prodi impresif sekali ya, brilian ini. Kemudian ini kebetulan memang kita di samping merupakan
terusan real daripada program MBKM itu ada program pendampingan yang sudah dilaksanakan, tinggal melanjutkan. Nah, sementara ada program yang lain yang merupakan sebetulnya tidak diperuntukkan kepada anda yang sedang mengikuti itu gitu, untuk adik-adik barangkali yang tidak termasuk dalam pendampingan program MBKM. Itu ada program tersendiri yang diinisiasi oleh unit pelaksana teknis atau UPT Wirausaha Data, itu Student Premier. Itu sudah lama digagas oleh Pak Dayat, memang baru bisa dilaksanakan. Sekarang kita buka kelas pertama hanya untuk 20 orang ini. Nanti secara rinci secara detail akan dijelaskan oleh Pak Dayat selaku Kepala UPT Wirausaha, masih UTW Sabar Tawis. Sehingga kemudian yang ketiga ini ada program potensial yang menjadi peluang kita melalui LPDP WIC Entrepreneur Competition. Waduh, bahasa Inggris Jawa tuh itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Tugas saya dari Pak Daya dan juga dari Pak Bali ingin berbagi informasi mengenai itu, dan itu terakhir harus diunggah pada tanggal 7 September. Kalau kita lihat ya, kalau Anda kemarin dapat share-sharean flyer sama notifikasi program itu, Anda bisa download di drive-nya program itu tentang apa saja yang harus disiapkan, termasuk template proposal yang sudah disediakan. Itu kalau kita pahami sebetulnya tinggal mengikuti ritme daripada template yang sudah disediakan. Nanti akan saya bagi di grup. Barangkali juga gendong panjenengan juga yang sedang menjalankan startup itu juga disediakan slotnya. Kemudian yang business innovation juga disediakan slotnya. Jadi dua kategori. Memang Pak Imron ini orangnya cekatan ya. Waduh, ya apa ya. Kita masih baru nyetar sepeda, Pak Imron sudah nyampe di Pandaan. Ya, karena Pak Imron nyetar sepedanya di Pandaan, rumahnya di Pandaan ya. Itu tuh Pandaan ya. Iya. Yang administrasi bisnis kan tadi startup Pak ya. Jadi slot itu juga ada. Memang dua slot ini ya, satunya juga itulah. Ketika panjenengan sudah mempersiapkan proposalnya, tinggal menyesuaikan pada template yang disediakan, itu aja sebetulnya. Nah, dan ini kebetulan yang menjadi PIC programnya person atau sumber ya teman-teman. Ampun Pak, lagi mau. Sepenting materi ini, cara dengan materi ini Pak, dengan itu loh. Yang menjadi PIC-nya, person in charge-nya program LPDP WIC Entrepreneur Competition ini kebetulan masih kakak angkat saya. Jadi kemarin sempat saya requestkan, Mas, slot itu saja, mungkin tambah slot duren. Ya, ini sisi lain sebetulnya. Artinya itu bergantung pada kreativitas kita nantinya bagaimana bisa merespon program itu dengan mengajukan. Eman-eman kalau kita tidak mengajukan, karena itu kompetisi yang cukup longgar ya secara garis besar di ketentuan programnya itu, termasuk template-nya. Ya, tinggal panjenengan lebih istiqomah, lebih telaten untuk asistensi dengan pendampingnya. Nah, susun saja dulu awal itu saya. Kalau asistensi ya bawa bahan yang diasistensikan. Kalau hanya bawa omongan ya opung boleh ya. Nah, apa yang mau diasistensikan itu maksudnya ya. Nah, dulu saya begitu maksudnya kebiasaannya. Sampai jangan gitu maksudnya ya. Kalau konsultasi sama dosen sekalian bawa bahan, sekalian ditempo, ditarget ini selesainya kapan gitu, karena juga waktunya juga sudah dekat. Nah ini syaratnya S1, mahasiswa S1 dan seluruh Indonesia. Artinya ini merupakan program tingkat nasional.
di mana ketika nanti menjadi jawara dalam program ini tentu akan berdampak pada upgrading prestasi Anda dan juga prestasi kelembagaan prodinya untuk akreditasi termasuk untuk institusi universitas sudah termasuk luar. Saya kira itu ya. Dan itu menurut saya yang paling penting yang menjadi parameter atau menjadi tujuan kita bersama. Ya, apa yang bisa kita kontribusikan kepada kampus kalau tidak hal-hal seperti itu? Ya, prestasi maksud saya. Ya, prestasi. Ini sudah pada baca semua kan ya? Sudah ya? Belum? Oh ada yang belum ya? Kita sharing aja dulu ya. Sharing sedikit-sedikit tentang ini, nanti berikutnya kita diskusikan bersama. Nah ini LPDP Week Entrepreneur Competition ini terdiri dari dua jenis atau kategori kompetisi tadi yang saya sampaikan. Ide atau gagasan bisnis baru berupa startup tadi yang katanya Pak Sultan. Kemudian business competition existing business, artinya bisnis yang sudah berjalan dikembangkan gitu ya. Tinggal nanti ritme template-nya disesuaikan. Nah kategorinya ini, nah tinggal menurut Ernst Tegenareka kategori dari 11 ini terutama apakah masuk atau tidak. Dan ini longgarnya di mana? Ini 12. Lain-lain ya. Artinya kan sudah bebas kita mau bisnis apa gitu. Tidak ada ketentuan secara khusus sebetulnya, cuman yang 11 ini merupakan prioritas diizinkan untuk yang di luar ini ya, aplikasi atau animasi atau game gitu ya, dikomersilkan. Ini teknik informatika, biasanya teknologi, ini tidak harus informatika atau teknologi ya, misalnya teknologi proses atau teknologi produksi di UMKM mana itu kan juga bisnis bisa gitu ya. Kemudian manufaktur, energi, sosial, pertanian. Sosial itu bagaimana membisniskan sosial ya? Jasa ya, jasa. Kemudian akomodasi atau transportasi, kemudian kreativitas seperti craft, ya, kerajinan tangan dan juga fashion, kesehatan, ada farmasi, ada kosmetik. Misalnya kalau kemarin tim kita di Pandaan itu ada yang mau mengajukan program ke PF Muda Foundation, Pertamina Foundation Muda ya, untuk tahun 2021 tapi tidak lolos. Itu bikin kayak kalau farmasi tidak harus jurusan farmasi, tidak ada ketentuan itu, dan bahkan lintas disiplin ilmu boleh. Ya kan? Bahkan anggotanya yang bukan mahasiswa pun juga boleh untuk yang bisnis yang sudah berjalan. Itu nanti ada ketentuan di sini. Silakan dibaca pelan-pelan. Misalnya setengah hari ini kita baca pelan-pelan, memahami. Kemudian kita jadwalkan besok kita running slide. Jadi apa? Program rival tadinya. Selamatnya di situ melalui target kita sendiri, gitu ya. Target kita sendiri. Kalau kami tidak punya target, tak akan selesai itu. Ya, kok ada? Nanti tahap itu tak jalan. Waduh, tak jaminan sama ya. Sehingga harus disiapkan sejak sekarang. Kalau butuh diskusi sama teman, kira-kira kalau duduk ini, oh iya gitu. Posisi presentasi kan Pak dosen, nah begitu. Segera dieksekusi. Kemudian ada bikin namanya Satimin, Pak. Satimin itu Satgas Imunitas Indonesia. Ya, kalau Satgas Covid kan sudah ada. Jadi mitranya untuk meningkatkan imunitas pasien yang isoman itu mereka punya gagasan Satgas Imunitas gitu ya. Waktu diisolasi kena Covid itu, waduh, ini dalam rangka memang membunuh untuk ditingkatkan imunitasnya, disupport gitu. Kemudian itu dasar pemikiran untuk membentuk program itu teman-teman. Kemudian food, nah, food itu ada street food sekarang kan lagi ramai ya, yang lagi in itu senengannya cewek-cewek biasanya, yaitu apa itu topping itu sambutannya kan dia udah dengan sendirinya. Nah yang tren pendidikan, misalnya ada yang jurusan pendidikan atau
minatnya di pendidikan, meskipun tadi informatika, bikin media pembelajaran. Kita mengkaji aktivitas ruang guru kemarin di titik-titik tertentu, di level-level tertentu sekolah swasta yang mungkin juga jauh dari akses itu cenderung ketinggalan dan tidak bisa. Misalnya kita butuh media pembelajaran yang lebih relevan untuk mereka. Misalnya dibandingkan dengan ruang guru, Anda punya gagasan apa, menyediakan video-video dalam suatu aplikasi misalnya yang cocok untuk anak-anak PAUD misalnya, itu bisa untuk pendidikan seperti itu. Target peserta dari program ini 1.000 peserta awardee LPDP, ongoing atau alumni ya. Mahasiswa S1 dari berbagai kampus di Indonesia. Nah, rewardnya uang pembinaan juara 1, 2, 3 untuk masing-masing jenis kompetisi, berarti ada 6 juara nanti yang akan dipilih, 3 di kategori yang pertama, 3 di kategori yang kedua. Finalis 40 besar matching dengan calon investor akan dipertemukan dengan investor. Misalnya itu potensial bagi investor akan dibiayai misalnya, atau dikasih hibah tambahan misalnya, wis gak usah balik modal, wis tak kayak waduh syukur pengen iso komunikasi dari head to head ya. Biasa kan begitu ya, komunikasi dari head to head. Pak Nur saya Pak, kata kula retengnya tadi lho. Nur saya mendapatkan sertifikat dari LPDP atau Menku, karena LPDP itu di bawah Menteri Keuangan langsung. Jadi pendanaan beasiswa LPDP itu langsung di bawah Menteri Keuangan. LPDP Week Entrepreneur Competition, kriteria pesertanya alumni atau awardee LPDP dan mahasiswa S1 seluruh Indonesia. Tim, bisa jadi begini, saudara, Anda bisa menjadi bagian dari orang-orang yang nantinya akan diusulkan menjadi prioritas penerima beasiswa LPDP. Mungkin yang ingin S2 gitu nanti. Semester berapa rata-rata Pak ya? 5 ya? 5 sama 7. Iya. Tidak ada ya, 5 semua ya? Memang dimulai dari 5 ya? Kalau program kewirausahaan di bisnis untuk semester 5. Kalau di informatika Pak? 5 ya. 5 semua. Tim terdiri dari 2 orang minimal, boleh lebih. Untuk kategori award LPDP, 1 tim minimal founder merupakan alumni penerima beasiswa LPDP dan anggota diperbolehkan dari umum. Nah ini yang tadi saya maksud. Tapi ini tidak termasuk kita yang poin ketiga. Untuk kategori mahasiswa 1 tim diperbolehkan lintas disiplin ilmu, namun masih dalam universitas yang sama, seperti kampus Pondok. Jurusan sampai dengan Somo saya pernah punya angan-angan bisnis bersama dengan teman misalnya. Kalau dulu saya mengalami di S1 itu kuliah di sini saya juga teknik industri. Kebetulan satu kelas 7 orang ya, yang 1 karena sepuh dan ada sakit bawaan meninggal dunia. Tinggal 6 kita berencana bikin rental. Wah dulu kan belum rental Pak ya, baru mengenal komputer masih disket. Nah itu, ayo kita bikin bisnis yuk, patungan yuk. 6 orang ini kita bikin namanya HJN. Karena 6 orang kita pakai istilah kimia itu heksa. Hari ini masih saudara sawit sama saya. Heksa jiwa mandiri HJN gitu. Logonya seperti logonya Hyundai gitu. Waduh itu tergantung inilah motivasi itu sebenarnya kawan ya tidak berasal dari orang lain yang kalau kita pahami. Motivasi itu adanya di diri kita. Orang lain kalau misalnya kita ada problem kemudian curhat ya katanya memotivasi ya tidak sebetulnya, itu supporting sebetulnya. Kalau Anda dimotivasi modelnya wah ini kalau tidak ada kata untuk bangkit ya tidak akan termotivasi. Aslinya itu dari diri sendiri. Ya, orang lain sebagai supporting system. Nah ini makanya masing-masing, tidak tahu saya apakah termotivasi dari diri sendiri, terpanggil lah istilahnya lainnya mungkin ya, atau dipaksa. Wah, dipaksa itu repot ini.
sing maksa Mas Prodi tadi, Mas Prodi nguarik ini sampai ngomongin jangan ya, jangan ya. Salah, turun sama Mas Prodi, ya Mbak Ibu Siza sebagai buka Prodi, ya sama Bapak dosen pendamping itu, insya Allah orang pilih diri, insya Allah ya. Memilih salah satu jenis kompetisi, apakah startup ataukah bisnis yang sudah berjalan, pastikan itu ya. Ya, bersedia mengikuti seluruh rangkaian acara dan mengikuti ketentuan panitia. Nah, registrasinya di sini dulu. Ya, coba dibuka ini nanti ya. Panduannya juga tersedia di situ. Nih, tanggal pentingnya 7 Oktober ya, selesainya pengiriman proposal target 1000. Kalau sudah proposal kita diunggah termasuk yang ke 1001, kayaknya sudah otomatis ya mendahului yang lain ya, tereliminasi. Ya makanya sebisa mungkin kalau terakhir tanggal 7 diupayakan tanggal 5 lah itu sudah, jangan enggak sudah ya, enggak proposalnya. Kemudian seleksi administrasi ini nanti kita tinggal tunggu tanggal 9-nya ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini bisa baca sendiri, nanti akan di sesi-sesi yang sudah direncanakan oleh panitia ini dapat di nah, ini pengumuman 40 finalis, kemudian akan ini ada tanggal 26 Oktober, 1 bulan penuh ini bro ya, Oktober ya, Oktober jadi ya lah ya, dari santri nasional gitu ya. Kemudian kriteria penilaiannya bobot paling tinggi ada di tim ya, karena bisa jadi nanti diminta untuk presentasi itu biasanya dilihat keunikannya juga. Kadang kalau pengalaman saya mendampingi Timnas PKM waktu itu ya di Jogja di UNJ itu, kamu ada yang pakai topi tani, ada yang nulis kalau bidangnya dia PKM tentang pertanian misalnya, lolos Timnas gitu ya, presentasi 3 orang begitu satu tim. Nah, ya pakai sewek gitu juga, waduh sudah ini mengimprovisasi diri sekiranya menjiwai objek yang menjadi mitranya dia di PKM itu, gitu seakan-akan begitu. Dan itu unik dan itu cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi reviewer. Langsung nilainya sampai, saya nggak sederhana ini langsung. Ya kreativitas maksud saya, tetap kreativitas menjadi kunci ya. Berikut inovasinya. Nah kemudian goalnya, big visionnya, problemnya apa, solusi, goal dan big vision ya, begini tujuan dan visi besarnya. Masalah berikut solusi konkretnya dan juga produknya itu 15% ya. Kalau sudah ada gagasan produknya itu loh nilainya 15%. Berikutnya apa yang kita, market trend. Market trend ini biasanya merujuk pada keunikan produk ya. Diminati oleh zaman-zaman now enggak gitu, ada milenial enggak misalnya ya, gitu. Kemudian market size, ukurannya. Kalau misalnya food biasanya kalau di kalangan misalnya kalau kapayune misalnya, tapi itu akan menjadi muspro. Angan-angan atau pemikiran seperti itu menjadi muspro kalau tidak dibahasakan dengan baik ya gitu. Maka dari itu nanti melalui dampingan dari Bapak Ibu dosen sampai akan dipandu, akan dibimbing margin ya, terkait keuangan dan kompetitornya. Semakin sedikit kompetitor itu akan semakin memberikan peluang yang lebih besar bagi kita. Kira-kira begitu ya. Kemudian model bisnisnya, perencanaannya bagaimana, kemudian delivery presentation package ya, atau Anda mengemas bisnis itu seperti apa, itu juga nanti akan dilihat gitu, akan bisa dirasakan oleh reviewer itu dalam membaca proposal Anda nanti di situ. Nah, kemudian tim dan resource atau sumber daya. Tahapan seleksi ini tadi juga sudah teragendakan, pendaftaran dan seleksi
seleksi tahap 1 di provinsi 1.000 peserta, sekitar 200 semifinal. Berdasarkan berarti setiap provinsi 34 kita provinsi ya Indonesia. Nanti ada seleksi di provinsi masing-masing. Jadi LPDB ini mengangkat di daerah provinsi seluruh Indonesia, gitu ya. Baik merupakan lulusan domestik dalam negeri ataukah dia lulusan luar negeri yang berada di daerah tertentu, misalnya di Sulawesi Selatan misalnya. Di sana ada tim selektornya juga. Di sana juga ada kampus gede-gede juga ya. Tapi tidak usah kader, sama saja. Justru kalau di kampus besar itu mahasiswa itu lebih banyak daripada kita, peluang untuk mengikuti program ini malah lebih sedikit. Nah, sementara kita lebih leluasa. Oh iya. Berdasarkan zonasi Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ini seleksi nasional 40 finalis. Ya, hasil seleksinya ini nanti juara 1, 2, 3 dari setiap jenis lain tadi yang sudah saya sampaikan. Juri terdiri dari juri provinsi, zonasi wilayah, dan juri nasional. Nah, yang tadi saya sebutkan sebagai kakak angkat saya itu juri nasional. Ya, bagian dari juri nasional juga penanggung jawab dari program ini. Ya, nanti ya itu sisi lain, nah, tapi kita nggak usah terlalu memperhatikan itu, disiapkan saja ya sebagus mungkin sesuai dengan ekspektasi dari penyelenggara program. Target investor minimal 40 investor. Nah, ini target internalnya mereka karena akan dikenalkan kepada kita. Matur suwun. Nah, satu lagi tentang template.